uh, ada kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini sih, gitu. Tapi kalau ditanya penyebabnya apa ya karena para milenial yang mestinya akses ke internet udah terbuka lebar tuh ya, udah mestinya udah apa nggak gaptek pastinya kan, gitu kan. Tapi ternyata financial literacy-nya masih sangat rendah sih kalau menurut saya. Kita tidak mau kelola dana, jelas. Apalagi kelola akunnya orang, itu jauh ya. Kita tidak mau lakukan. Kita fokus di edukasi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Happy Billionaires Club, co-foundernya langsung, namanya Johan. Apa kabar, bro? Kabar baik. Ngomong-ngomong Happy Billionaires Club ini kan komunitas belajar saham ya, bener nggak? Betul. Nah, kita di edukasi dan informasi lah ya. Nah, ini berarti lu orang yang pas banget nih buat gua ajak ngobrol. Karena kemarin sih, sampai hari ini di Twitter masih trending topik tentang ada klien, nggak cuma satu ya, ada beberapa klien yang protes terhadap Joska. Joska itu boleh kita bilang adalah financial planner yang terkenal banget, terutama di Instagram ya. Financial, ya boleh dibilang public darlingnya para milenials lah untuk ngomongin masalah finansial. Tapi ternyata mereka tersandung satu kasus. Sebenarnya nih, kalau dari sisi lu sendiri nih, nah, kenapa gue nanya ke lu, karena lu di satu sisi lu memang juga ya tiap hari lu mengedukasi saham dan juga ini pasti day to day-nya lu pasti lebih paham lah dibandingin gue, makanya gue mau nanya sama lu. Sebenarnya what's happening sih dengan mereka ini? Ya, aku juga dapat ada ininya juga, cerita-ceritanya juga di grup WhatsApp. Kita punya komunitas kan, ada member komunitas kita, ada cerita juga. Aku nggak cek, udah lama nggak lihat Twitter sih. Tapi ramai di Twitter ramai. Ya. Tapi ramai gue dengar ya. Nah, itu sih kalau dibilang ya itu masalahnya karena memang kita sadar bahwa financial literacy dari kebanyakan masyarakat Indonesia masih sangat kurang, bro. Jadi ini apa pengetahuan finansialnya mereka gitu loh, kecerdasan finansialnya mereka sangat kurang. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi ya karena kurangnya financial literacy kalau aku bilang sih mah. Ada kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini sih gitu. Tapi kalau ditanya penyebabnya apa ya karena para milenial yang mestinya akses ke internet udah terbuka lebar tuh ya, udah mestinya udah apa nggak gaptek pastinya kan, gitu kan. Tapi ternyata financial literacy-nya masih sangat rendah sih kalau menurut saya, sehingga kenapa bisa terjadi kasus seperti itu. Ini gue sempet nonton waktu itu podcastnya pendirinya Joska ini dengan Deddy Corbuzier. Dia sendiri kan sempet bilang, si foundernya ini nih, ngomongin tentang finansial di Indonesia itu bisa jadi jauh lebih tabu dibandingin ngomongin seks. Jadinya itu menjadikan banyak orang itu gini, mungkin dia punya duit banyak ya, tapi kadang-kadang duitnya itu nggak bingung gitu mau diapain ya. Kebanyakan orang kalau punya duit banyak ya ujung-ujungnya apa, belanja kan, belanja ya kan. Dan kalau yang kemarin gue juga lihat beberapa orang yang komplain terhadap Joska ini, sebenarnya gini loh, mereka itu kan salah satu yang bikin thread di Twitter dan rame itu kan dia itu dokter, ya kan? Yang harusnya pendidikannya tinggi dong, ya. Yang nama akunnya kalau nggak salah Jacobus Alvin ya, dia itu dokter. Dan kalau gue lihat kemarin yang screenshot yang dia kasih, dia tuh sempat untung 30%, 20-an persen, 30% gue lupa. Tapi entah kenapa pihak Joska dan gue nggak tahu ini sebenarnya gini. Pihak Joska ini sebenarnya apakah mereka boleh melakukan hal ini? Gue juga pengen nanya nih. Nah, itu pas udah untung 30%, tapi yang jadi pertanyaan dia waktu itu kan ini kan, kenapa tidak dijual? Ya kan? 30% itu kan gede ya. Kenapa tidak dijual? Dan kalau tadi ketika gue lihat di screenshotnya pun sebenarnya itu untungnya juga udah puluhan juta. Dan akhirnya sampai dia loss sekitar 70%-an ya kalau nggak salah. Nah, dan itu ya udah jadinya juga mau gimana? Tinggal 13 jutaan kalau nggak salah duit dia yang loss-nya. Well, kalau aku baca sekilas,
dan dengar baca-baca beritanya juga, aku rasa ini praktek yang begini, bro. Jadi si klien memberikan akses akunnya kepada timnya si Joska ini, ya kan? Boleh, bro. Boleh nggak boleh sih boleh aja. Karena akunnya lu gitu kan mau dikasihin ke orang lain ya boleh aja dong. Tidak ada aturan yang melarang. Apalagi dengan maksudnya nggak bisa dilarang gitu kan. Kayak uang lu mau dikasihkan ke siapapun kan hak lu loh. Ya misalnya gue punya duit, gue kasih ke lu, belum lu kelola duit lu. Lu punya akun, ya kan? Lu punya akun bank sekarang kan, misalnya bang, bro, misalnya lu bilang, istri lu misalnya lu atau siapapun keluarga nih, lu biar gampang transfer atau lu mau pakailah gitu kan? Kan urusan lu, ya kan? Urusan si pemilik akun boleh dilakukan tentunya, tidak salah. Dan tentu itu bukan hal yang bijaksana. Masa akunnya lu kasih ke orang lain gitu kan? Plus tapi itu yang dilakukan. Bahkan pakai perjanjian pula. Iya. Berarti hitam di atas putih kan bahwa saya dengan kurang lebih kan gue nggak baca. Ya gue nggak baca kontraknya lah ya, tapi gue membayangkan pasti kurang lebih menyatakan bahwa gue pemilik akun ini menyerahkan akun ini untuk dikelola oleh siapa gitu atau oleh perusahaan apa gitu kan. Nah intinya sih secara kalau gue awam, gue nggak bisa bilang apakah ada celah hukum dan sebagainya. Jelas gue nggak ngerti hukumnya, tapi secara logika istilahnya lu udah nyerahin lu punya akun gitu kan kepada orang lain secara sukarela. Nah apapun yang dia lakukan, posisi lu lemah kalau gue bilang sih mah. Ya kan, nah tapi makanya sumbernya kalau menurut gua kenapa akun itu diserahin gitu kan, itu kan akunnya lu, uangnya lu, lu nggak mungkin mau sepercaya apa sih sama orang sehingga lu sampai menyerahkan akunnya yang berisi uang itu, kan itu uang beneran bro, ya kan, akun saham kan isinya uang bro, untuk dikelola orang lain. Nah secara kan dia nggak bisa disalahin, lu udah serahin ke dia untuk dikelola oleh dia. Nah, tapi bisa jadi mungkin karena banyak orang emang nggak ngerti, bro. Jujur ya, kalau ngomongin saham, ngomongin saham itu kan banyak stigma negatif. Salah satunya yang paling terkenal adalah saham itu judi, ya kan? Saham itu susah. Apa sih kalau ngomongin tentang saham, baca chartnya tuh naik turun itu ada yang merah, ada yang hijau itu tuh apa? Banyak orang nggak paham gitu. Even gue baca Twitternya pun yang lagi ramai itu banyak juga yang ternyata komen adalah lagi rame nih tentang Joska, tapi saham itu apa sih? Nggak ngerti gue. Kan banyak juga screenshot, banyak juga yang komen kasih komen tentang ya ini floating loss kenapa segala macam. Mungkin kesempatan gue promosi tentang saham ya. Ya maybe lu mungkin bisa share kali. Ya itu kenapa kita ada Happy Billionaires Club juga, ya kan, kita buat Happy Billionaires Club karena kita sadar orang nggak banyak tahu, ya kan, dan kita ingin memberikan edukasi yang tepat gitu ya. Nggak gampang kita, maksudnya ini perjuangan bagi kita untuk menjelaskan secara tepat kepada orang lain gitu. Kita misalnya di Happy Billionaires Club kita ada grup WhatsApp gratis bro. Oke. Nah itu pertanyaan dari paling basic sampai gimana cara jual beli saham, pakai aplikasinya gimana, ya kan? Bahkan ada yang nanya, kita bilang oh install aja Pak dari Play Store. Apa tuh Play Store katanya. Jadi, pokoknya tapi kita emang niat dan kita memang mau bantuin ya kan ya, dan kita masih sanggup lakukan ya. Aku udah sama tim ya, kita bantu teman-teman yang mau belajar gitu. Dan saham itu nggak susah sebenarnya. Ya kan, dan kalau kita mau sekedar invest saja, jelas itu malah sangat simpel sekali. Nah, tetap kalau kita mau lebih dalam, ya bentuknya trading, misalnya trading itu kan berarti kan jual beli ya, aktif lah, lebih aktif. Kita perlu belajar sedikit lebih banyak, tapi itu pun tidak susah sebenarnya. Jadi kalau saranku buat para milenial sebenarnya adalah belajar daripada percaya buta kepada orang lain dengan menyerahkan akunnya. Itu satu hal yang menurut aku nggak banget deh gitu ya. Itu sangat tidak bijaksana untuk melakukan itu. Sekarang kalau ada yang minta bro, akun bang lu kasih ke gue untuk gue akses bro, supaya tiap saat gue bisa transfer ke diri gue sendiri. Ya kan, lu kan nggak mau lah. Iya, yang ada total duitnya bisa aja hilang. Ya itu practically itu yang dilakukan kan. Akun saham yang lu udah isi uang, lu udah taruh uang di sana,
Lu serahin pada orang lain. Tolong kelola, ya kan? Tidak ada jaminan dari dia bahwa akan berkembang. Ya mungkin ada estimasi, ada ilustrasi dan sebagainya. Tapi kan dia nggak pernah bisa jamin 100% bahwa itu akan berkembang. Ini bukan jaminan seperti deposito kan, nggak bisa jaminan lu bunganya berapa banyak gitu. Tapi karena lu udah percaya dia kelola, ya dia kelola gitu. Dan secara legal mungkin dia tidak salah karena kan lu yang mau nyerahin gitu. Iya, jadi sebenarnya ini ada sebuah, ya mungkin dia nggak sadar atau mungkin juga nggak tahu, karena kadang-kadang kalau kita disodorkan draft kontrak, ya kadang-kadang banyak orang ya udah tanda tangan aja, ya tanda tangan aja kan, nggak terlalu dibacain detailnya gimana kan. Ya, tapi bisa jadi ya karena ya satu mungkin financial literasi kayak tadi lu bilang kurang, buta finansial, dan juga nggak bacain draft kontraknya, ya what happens ya sekarang apa yang terjadi gitu loh. Tapi ya ini kan masih ramai banget kan suaranya, terutama yang mereka mempermasalahkan adalah tentang satu saham yang kode ya emitennya kalau nggak salah LUCK ya, LUK. Ya, LUK. Dan banyak yang bilang itu adalah saham gorengan karena setelah habis sahamnya kalau nggak salah belum lama IPO ya. Kita bisa berdebat soal itu kan, tapi sekali lagi kan karena akunnya udah diserahin ya mau gimana gitu kan. Ya, nah, artinya kan lu percaya 100% udah. Nah, tapi kalau dari pihak dari segi etis, menurut aku tidak etis. Kan seorang let's say misalnya, aku nggak tahu brandnya ya, aku nggak ikutin juga gitu kan, si Joska ini, tapi kalau dia bilang financial advisor, ini advice yang sangat jelek gitu kan. Dan dia saham itu kalau aku nggak salah itu saham yang baru IPO, saham yang baru go public kan. Sahamnya generally kita nggak rasa saham yang go public itu bagus untuk investment, ya kan. Dan aku percaya orang-orang yang minta dikelola akun sahamnya ini kenapa kecewa dan bertanya-tanya karena tujuan investasi mereka mungkin bukan di saham seperti itu. Yeah. Tapi sekali lagi perjanjian seperti ini itu kayak lu kasih kebebasan terlalu besar kepada yang ngelola akun kan gitu. Ini beda sama reksadana lo bro. Ya kan, kalau reksadana kan lu taruh uang, ya lu ikut dalam reksadana, tapi yang ngelola reksadana itu ada aturannya. Ya kan, kalau dia reksadana saham dia boleh beli saham berapa persen. Ya kan, dan juga di proposalnya dia akan tulis, ya kan, saham yang kita akan pegang ini sekian persen di sini gitu kan. Lu bisa meneliti, lu bisa, dan mereka nggak boleh keluar dari apa yang mereka proposalkan itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya lu beli reksadana pasar uang, nah berarti kan porsi sahamnya kecil, kebanyakan di obligasi, kebanyakan di deposito gitu kan. Nah, lu tahu apa yang lu beli gitu kan. Sebenarnya reksadana aja udah ada batasan-batasan aja, seringkali orang masih kecelek gitu. Yeah. Apalagi yang gini, yang lu bilang nih uang gua, ini akun gua, lu kelola. Nah, this is very unwise. Itu sangat-sangat tidak bijaksana. Yang bisa terjadi karena kita nggak ngerti, seringkali ya aku bisa menduga yang menyerahkan akunnya nggak ngerti gitu kan. Hanya percaya dengan brandnya aja mungkin, hanya karena lihat di Instagram aja mungkin gitu ya. Jangan dilakukan sih sebenarnya itu. Pokoknya jangan. Kembali pada itu. Bahaya ya. Logikanya lah ya. Pokoknya apakah mungkin ya akun bank kita selain sama orang lain kan gitu kan? Ini gue jadi ingat kayak, apakah ini jadi mirip kayak kasusnya Jordan Belfort yang di Wolf of Wall Street itu? Well, ya tentu film itu kan lebih ini ya, lebih dramatis. Banyak ada dramatis. Ya, gue juga baca buku gitu, kan kurang lebih mirip ya sih. Iya, kalau itu sih kan mereka memang, kalau itu juga memang mereka ceritanya kan ngelola dana juga ya, kalau gue nggak salah inget tuh ya. Ngelola dana juga, dan kemudian lihat ada kesempatan untuk mereka untuk seperti itu, gitu. Ya, again kembali pada ini sih bro, kembali pada mentor gua dia 50 tahun di trading saham ya. Gue inget banget tuh satu kali dia di satu kali dia celut
celutukan gini, don't let other people manage your money. Dia bilang. Lu punya uang ngatur sendiri gitu ya, jangan biarkan orang lain untuk ngaturin gitu. Nah, betul juga ya. Dalam hal ini betul juga. Meskipun dia juga manage uangnya orang. Tapi kan dia balik lagi tadi pertanyaan gua. Kan memang banyak orang nggak ngerti bagaimana cara mengatur keuangan mereka. Even kayak mengatur misalnya gini, gue dapat gaji, dapat penghasilan sebulan, misalnya gini 10 juta, pos-posnya kemana, itu kan banyak orang nggak paham kan. Gue harus apa dulu nih. Kadang-kadang kenapa akhirnya orang sampai bisa berhutang banyak, kartu kredit segala macam, ya karena nggak ngerti kan cara melakukan pos-posnya gitu, gimana gitu, membagi-bagi posnya. Well, this kan itu the whole topic of financial management kan, jadi kan gede itu bro. Kalau mau bicara budgeting lah, bicara gimana kita earning more than we spend gitu kan. Kalaupun kita ambil kredit, pastikan kredit itu produktif dan sebagainya lah, banyak lah yang kita bicara. Itu harusnya financial advisor justru mengedukasi itu. Nah, aku biasa ngajarin orang, aku nggak bahas ke bagian-bagian apa budgeting dan sebagainya karena memang bukan bidangku. Tapi aku biasa ngajarin orang untuk sisihkan 10% at least dari penghasilanmu untuk investasi. Kalau kamu memilih investasi saham, ya tekuni investasi saham itu. Ya kan? Investasi saham punya keuntungan tuh. Karena kalau kita mau invest di properti, 10% yang kita sisihkan itu mungkin nggak kebeli itu properti gitu ya. Nah, tergantung penghasilannya. Tetapi kalau saham kan terjangkau, ya kan, sesuai penghasilan kita aja. 10% kita misalnya 300.000 pun bisa beli saham BRI misalnya, saham yang bagus. 300.000 pun bisa beli saham BRI. Bisa, ya kan. Saham Indofood kalau nggak salah 900.000, ya kan, sepanjang orang Indonesia masih makan Indomie, ya Indofood harganya akan naik lah, ya kan. Nah, saham BCA misalnya tentu harganya lebih besar, tapi intinya kita bisa keuntungan investasi saham adalah harganya lebih terjangkau oleh siapapun sebenarnya, kebanyakan orang lah at least, ya. Dan bisa kita lakukan sebenarnya enaknya sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Nah, jual beli saham itu kan mungkin lebih susah jual beli di toko online daripada jual beli saham. Nah, toko online masih harus ngecek delivery, pilih kliknya lebih banyak daripada beli saham, bro. Beli saham klik beberapa kali, tap udah beres gitu. Gampang sebenarnya jual beli saham, hanya orang nggak ngerti. Kita bisa ngajarin di grup WhatsApp free, kita ngajarin malah ini cara, tapi kita ngajarin orang mesti dengerin kita ya, dalam arti kita bilang nih caranya buka akun dulu. Buka akun sekarang juga bisa online, full online, nggak usah ngisi kertas macam-macam lagi, ya bisa online. Nah, dia udah jadi, lalu kamu taruh kalau di partner sekuritas kita minimal deposit 100.000 udah diaktifin dia punya akunnya. 100.000 loh bro. Jadi gini, sorry bro, potong. Jadi misalnya gini, gua sebagai orang awam, gua pengen buka akun, gua pengen beli saham, ya kan. Berarti gua datang ke sekuritas. Nggak perlu datang, gitu, karena bisa online. Maksudnya cari sekuritas gitu kan. Betul. Lo harus punya akun di perusahaan sekuritas. Karena lo hanya bisa jual beli saham melalui perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas, oke. Jadi sekuritas apapun lah ya yang memang terdaftar dan ada izin untuk melakukan ini ya, bisnis untuk investasi ini. Ya. Betul. Punya izin di OJK. Ya. Oke, izin OJK itu udah paling penting lah ya. Oke, terus lalu kalau misalnya ini ingin memulainya, biasanya, mulai kayak tadi lu bilang, nanti lu tinggal download aja aplikasinya nih. Biasa kan kalau para sekuritas itu udah punya aplikasi, tinggal download aja nih aplikasinya. Oke, gue download. Habis itu masuk ke layar yang tadi gue bilang banyak, ada chartnya, ada angka gerak kecil banget. Gue yakin kalau misalnya gue sebagai orang awam, gue bakal bingung banget itu apaan, gue harus gimana, gue harus ngapain, ini ngapain, apa gitu loh. Nah,
apakah nanti memang sekuritas atau misalnya gini, gue datang ke sekuritas, gue udah buka, apakah sekuritas akan membantu atau akan ada orang yang akan membimbing? Karena biar gimana pun ya itu tadi, di satu sisi gue juga udah taruh duit, tapi gue juga bingung duitnya harus gimana. Nah ya, pertanyaan bagus nih bro. Karena sekuritas nggak ada, tentu perusahaan sekuritas beda-beda servisnya ya. Beda-beda servisnya. Tentu kalau uang kita besar, kita nanya tentu akan lebih dijawab. Gitu kan. Iya. Kalau di bank pun kita pun akan dibantu kan. Ini loh Pak, kalau Bapak bisa buka tabungan, nanti kita kasih fasilitas internet banking, cara pakai gini. Kita dikasih tahu lah, at least lah. Iya kan? Nah, gimana kalau sekuritas? Kalau cuma sekedar gimana cara pemakai aplikasinya, itu sih tidak sulit. Dan biasanya mereka ada video di YouTube, ada video tutorialnya. Lu tanya ke yang jaga di kantornya, customer service-nya juga pasti akan bisa diajarin. Itu nggak masalah sebenarnya. Kalau secara teknikal gimana baca, ya secara teknis gimana pakai aplikasinya lah ya, gampang. Nah yang memang lebih sulit kan adalah mengajarkan si orang yang baru mulai ini mengenai cara berinvestasi yang baik, atau kalau dia mau lebih dalam bagaimana cara trading yang baik. Nah itu kan perlu effort. Nah, aku bilang kebanyakan karena pasti aku nggak bisa ngomong untuk semua ya. Kebanyakan sekuritas tidak sampai memberikan effort sejauh itu. Karena mereka kan untung dari biaya komisi, bro. Oke, komisi. Nah, setiap kali kita jual beli saham ya? Ya, dari jual beli saham. Dan itu kecil. 0,15% sampai 0,20% mungkin. Jadi lu transaksi 1 juta, si sekuritas cuma dapat Rp1.800. Nah, transaksi 1 juta nanyanya dari ujung barat ke ujung timur gitu kan, capek dia kan. Itu apa boleh buat. Memang biasanya mereka suka ada bikin kelas-kelas dan sebagainya sih untuk ngajarin pemakaian ininya. Tapi kalau edukasi secara intensifnya, nah dari sekuritas kadang-kadang mereka kerjasama juga dengan bursa efek. Dulu masih belum zaman corona, masih bisa bikin seminar, mereka ada bikin kerjasama untuk ngajarin. Tapi aku pribadi dan makanya kenapa kita bikin komunitas saham, sebenarnya kita ngerasa edukasinya kurang efektif. Kita harus ngomong sama awam kan. Kita harus ngajarin mereka dari basic kan. Gitu. Nah, biasanya orang tuh nggak bisa tuh ngajarin dari basic, karena mesti bicara bahasa awam, ya kan, harus mulai dari nol, ya kan, ngajarin tentang investasi maupun trading gitu. Nah itu yang komunitasku lakukan sebenarnya. Kita ngajarin dengan bahasa awam, kita coba mendedukasi dengan dari awal sekali, dari dasar sekali, supaya orang supaya orang melakukannya dengan benar, mau investasi ataupun trading. Gitu. Oke, dari pembicaraan tadi ini yang gue tangkap berarti selama ini di saham ini ada 2 macam nih orang untuk melakukan jual beli. Satu investasi, satu lagi trading. Ya. Bedanya apa? Bedanya, nah seru. Ini bagus nih, karena ini penggolongan yang agak generalisasi sih. Nah, tapi cukup oke lah ya, bisa kita pakai. Secara umum kita kalau bicara investasi berarti sebenarnya tujuan keuangan kita jangka panjang. Iya. Gua beli saham supaya ini mengembangkan uang gua, di masa depan uang ini bisa gua pakai untuk hal seperti misalnya biaya pendidikan anak. Kan itu tujuannya jangka panjang, bro. Kita bicara financial planning ya. Gua mau misalnya katakanlah untuk pensiun, kan masih lama pensiun, ya kan. Jadi ini uang yang sekarang gua tabung di saham, ya kan, gua kumpulkan beli di saham supaya kalau gua taruh di bank aja kan nggak berkembang. Gua berharap gua taruh di saham berkembang, gitu kan, dengan beli saham-saham yang bagus. Tapi gue nggak butuh nih saham ini cepat untung, mau turun ke harga dan sebagainya nggak masalah, karena yang gue anggap aset ini adalah saham yang udah gue beli. Jadi tujuannya berbeda. Tujuannya ini adalah gue mau investasi untuk masa depan. Harusnya yang namanya investor saham tuh nggak tiap hari lihat harga sahamnya turun apa naik. Betul dong, bro? Iya.
Saya kayak lu invest rumah gitu kan, tiap hari lu ngecek harga rumahnya gitu kan. Ya kan enggak. Ya kan ini kan kalau buat jangka panjang dicekin tiap hari, yang ada malah ini jantungan. Galau. Nah, galau. Banyak begitu. Nah, bagi mereka yang galau, gua akan bilang, lu mah bukan mau invest, lu maunya trading. Okay. Trading bagus juga, trading menarik juga, tapi lu tentu perlu tahu. Kenapa? Trading berarti memperdagangkan kan? Aku suka kasih analogi kasih perumpamaan kayak gini, Bro. Jadi analoginya adalah kalau lu invest itu kayak petani. Lu nanam bibitnya, ya, lu pupuk, lu jaga rawat supaya lu bisa menuai. Kan nanti kan bisa panen. Ya. Panen kan masih lama, Bro. Nah, itu petani kalau lu invest. Nah, kalau lu trading, itu kayak orang jual beras, men. Oke. Lu punya modal dong, lu beli beras di harga sekian, lu mau jual beras itu di harga yang lebih tinggi dong, lu dapat untung. Lu kan pedagang. Makin cepat lu jualnya, makin bagus dong. Ya kan? Kadang-kadang malah lu jual rugi supaya nggak menuhin gudangnya lu, betul nggak? Iya. Nah, itu terjadi. Itu namanya trader, itu adalah pedagang. Itu namanya kurang lebih samalah gitu ya, sama trading saham. Dua hal yang berbeda kan. Orang suka mencampur adukan dan kalau orang nyari-nyari info di internet dan sebagainya, biasanya sih yang banyak adalah soal trading saham. Kan lebih menarik, yang lebih ini ya, lebih seru, ya kan? Gue beli saham hari ini, ya kan? 2 minggu lagi naik 20%, ya kan? Wah, seru banget. Yang kemarin malah ini di grup baru ditunjukin ada saham yang 3 hari naiknya 100%, bro. Ngasih banget tuh. Tapi ya tapi kalau bicara trading lebih panjang lagi, ada macam-macam gaya trading dan sebagainya gitu ya. Kayak gue tradingnya gaya santai, gitu, nggak pakai jagain monitor sepanjang hari gitu. Nah, berarti kalau untuk pemula lebih disarankan invest. Kalau dari iya, aku akan sarankan orang pertama-tama mulailah invest saham dulu, ya kan? Beli saham-saham yang udah jelas bagus. Sebutlah beberapa, misalnya BCA, saham Telkom, saham Indofood misalnya kan. Itu kan perusahaan-perusahaan yang ya kita bilang perusahaan bagus, perusahaan yang lu kalau masa lu beli sahamnya 3 tahun ke depan bakal rugi, kayaknya kecil kemungkinannya, ya kan? Meskipun kalau lu mau lebih dapat hasil yang lebih besar, tentunya lu pingin beli sahamnya di harga yang tepat. Nah, itu sih biasa kita informasikan di grup member kita sih juga. Nah, tapi kalau lu nggak ada komunitas, nggak mau mulai sendiri, ya beli aja saham-saham yang dikenal. Plus kemudian ya jangan dilihat-lihat tiap hari, karena nanti galau tuh harganya naik turun. Nah, ya udah tunggu, ya untungnya udah lumayan lu jual gitu. Nah, itu cara gampang. Nah, kalau ini tadi kita ngomongin saham. Nah, sebenarnya ya pertanyaan yang mungkin banyak orang juga nggak tahu jawabannya, saham itu sebenarnya apa sih, Bro? Ini kembali lagi nih. Saham kembali ke nol. Oke, kita back to tadi kita cuma ngobrol banyak. Kalau misalnya kita mau coba bagus. Ini saham ini kalau kita bikin grup WhatsApp ini itu pembahasan pertama kita, apa itu saham? Iya, apa sih sebenarnya saham itu? Karena kan kita bilang kan saham itu banyak orang bilang saham itu betul. Itu saham mudahnya begini, gampangnya begini. Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Nah, dalam hal ini yang kita bicara ini adalah bukti kepemilikan perusahaan yang sudah go public. Biasanya kalau di Indonesia ada tulisan TBK di belakangnya, terbuka. Itu saham-saham itu berarti perusahaan itu sudah go public, sahamnya sebagian sahamnya sudah dijual untuk umum. Umum artinya kita bisa ikut beli, gitu kan? Berarti gue secara orang luar sebagai masyarakat, ketika gue membeli saham suatu perusahaan, berarti sebenarnya gue punya andil, punya kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Betul. Meskipun cuma seberapa persen kecil aja mungkin ya. Sekitar 0,000 sekian persen lah gitu ya. Contoh, dan kau berhak kan datang ke
biasanya mereka bikin setiap tahun ada bikin RUPS misalnya, meskipun kau cuma megang 1 lot sahamnya, kau berhak datang ke RUPS. Ya kalau dia bikin di hotel bintang 5 lumayan dapat makan gratis, bro. Nah, karena kau pemilik perusahaan, meskipun cuma punya 1 lot yang sekian 0,0000000 sekian persennya itu gitu ya. Karena apa yang kau beli itu adalah kepemilikan perusahaan. Itu aset lah. Nah, jadi kalau kita mau bayangkan itu harta kan, memiliki saham itu harta. Dan kalau kita punya saham itu juga kita laporin kalau kita ngisi SPT tahunan tuh, ya, isi pajak itu kita juga laporin ini saya punya saham gitu, karena itu harta kita sama seperti kita punya rumah, punya tanah kan mesti laporin. Itu harta. Nah kita punya jadi kalau Anda beli saham sebenarnya kita beli kepemilikan dari perusahaan. Beli kepemilikan di perusahaan. Yang memang karena ini dijual di pasar, harganya bisa naik dan turun. Naik dan turun tergantung dari permintaan dan penawaran biasanya gitu. Nggak beda sama kayak kalau lagi lebaran harga ayam naik. Kenapa naik? Karena yang mau beli ayam banyak, yang mau jual ayam terbatas, ya kan? Supply dan demand. Ya. Sama kalau lagi panen cabai, harga cabai turun. Kenapa? Karena yang supply-nya banyak, tapi permintaannya tetap aja gitu kan. Nah, harga saham naik dan turun juga karena supply dan demand. Semua orang mau jual saham yang sama, supply-nya banyak toh. Maka yang beli punya kekuatan untuk beli di harga bawah kan. Nah, ketika dia terjadi transaksi, nah itulah harga sahamnya gitu, turun. Ya ini panjang bro, dikit demi sedikit ya. It's okay. Karena ya, gue tertarik tentang saham segala macam. Tapi ya balik lagi banyak sebenarnya hal-hal yang kita sebagai masyarakat awam, orang awam kan sebenarnya nggak paham kan. Akhirnya ya ujungnya ya ketika rugi, apalagi ruginya gede banget ya jadinya kecewa dan akhirnya balik lagi ke saham ternyata judi. Makanya sebenarnya kan gue pengen tahu dari lu nih, apalagi lu kan mengedukasi orang-orang untuk berinvestasi saham. Ya berarti saham itu adalah tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Bukti kan. Which is berarti kan kita jadi punya kesempatan untuk punya andil, punya kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Dan which is good ya kan. Jauh banget jadinya kan dari stigma itu saham judi. Betul. Well, aku akan bilang orang bilang saham itu judi karena nggak kenal saham. Karena nggak tahu saham itu apa. Karena kalau kita tahu tidak bisa, aku rasa sangat jauh dari definisi judi itu gitu ya. Judi kan kalau kita tidak beli apa-apa, kita bertaruhan misalnya, judi bola misalnya kan taruhan bro, kan nggak ada yang dibeli, nggak ada asetnya kan, nggak ada yang kita miliki. Beda kalau dengan kita beli saham tidak beda dengan kita beli emas misalnya. Emas juga harganya bisa turun, bisa naik kan. Ya tentu tidak seperti saham, ya, tapi sama aja kita beli sesuatu yang berharga. Nah, kita beli saham, kita juga beli sesuatu yang berharga. Nah, tetapi itu perlu digarisbawahi. Untuk investasi, kita harus beli sesuatu yang berharga. Gitu ya. Ini harus digarisbawahi itu berharganya. Jadi jangan beli saham perusahaan yang nggak jelas. Kayak kemarin LUCK. Nah, ya, aku nggak tahu apakah nggak benar nggak jelas atau cuman karena dia memang baru IPO saja, ya kan, dan sebagainya. Tetapi secara umum kita nggak akan mau investasi di saham-saham yang baru IPO karena kan resikonya besar, bro. Ini perusahaan baru IPO, ya kan, baru go public, belum ada track recordnya toh. Ya. Kita nggak tahu apakah pasar investor mau beli saham ini, nggak tahu juga, ya kan? Kita nggak kenal lah intinya lah ya. Nah, apakah perusahaan ini akan bagus, ya kan? Mungkin dia bilang oh selama ini bagus, oke. Tetapi kedepannya bagaimana? Gitu kan? Jadi beli saham IPO itu lebih spekulatif. Aku nggak akan bilang judi sih, karena tetap yang kita beli ada nilainya. Tapi spekulatif, ya kan, kita
kita sebenarnya ngambil resiko yang terlalu besar untuk investasi. Tentu investasi kita akan milih saham-saham yang lebih jelas toh. Kenapa nggak milih saham-saham BCA, Telkom, BRI, Indofood misalnya kan, Unilever lah, atau apa saham-saham yang semua orang tahu gitu kan, perusahaan-perusahaan yang semua orang tahu gitu. Ada istilah saham gorengan. Sebenarnya apa sih saham gorengan itu? Oke. Orang ini istilah Indonesia nih ya, karena di luar nggak ada namanya saham gorengan. Ya karena istilah saham gorengannya juga rame di kasus Joska kemarin. Well, sebenarnya kan maksudnya gorengan itu adalah harganya dimanipulasi. Bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi. Kan tadi harganya tergantung supply dan demand tuh. Ya. Ya kan. Kalau aku punya banyak sahamnya, ya kan, misalnya aku megang sebagian besar sahamnya atau memegang porsi cukup besar dari sahamnya dan tiba-tiba aku mau jual semua, apa yang akan terjadi dengan harganya? Turun dong ya. Kalau misalnya aku masuk, aku bilang aku punya banyak uang, terus aku bilang aku mau beli sebagian besar dari sahamnya, harganya apa yang akan terjadi? Akan naik. Naik harganya. Ya. Jadi kalau aku punya, entah aku punya sahamnya atau aku punya uangnya, aku bisa memanipulasi harga, artinya menggerakkan harga kalau kita bilangnya, karena tapi untuk itu kita perlu uang atau perlu sahamnya gitu kan, kita memiliki sahamnya atau memiliki uang. Nah, saham-saham yang bisa dimanipulasi adalah saham-saham yang market cap-nya kecil. Market cap itu maksudnya harga sahamnya dikalikan lembarannya nilainya kecil gitu. Ya, istilahnya perusahaan kecil lah. Atau perusahaan malah nggak jelas gitu, perusahaan apa gitu. Nah, ya itu yang bisa dimanipulasi. Dan tidak semudah itu manipulasi sebenarnya kan. Kita harus punya modal, kita harus punya atau memiliki sebagian besar sahamnya bisa gitu kan. Nah, masalahnya itu bisa terjadi juga seringkali kembali pada financial literacy yang kurang. Sebenarnya kalau orang mau memanipulasi, kita tahu, oh ini manipulasi dan tidak mau ikut, kan tidak akan termanipulasi. Ya kan? Dan rencananya kan gagal juga dia kan. Ya kan? Nah, tetapi seringkali karena kita nggak ngerti, banyak juga bahkan trader-trader pasar saham itu juga nggak ngerti ya, sehingga termakan oleh aksi manipulasi ini gitu. Di pasar manapun kita bilang big player atau institutional player itu ada. Bicara tentu kalau misalnya kita bicara pasar saham Amerika itu aturannya lebih ketat. Tetapi tetap ada namanya big player. Kalau big player misalnya beli satu saham, ya pasti harganya naik. Itu bukan manipulasi, itu adalah itu gerakan market yang genuine, ya kan, karena memang ada orang dan market pasar saham seperti itu gitu ya. Kalau permintaannya gede, harganya ya pasti naik gitu. Karena orang punya pilihan untuk menjual di harga yang lebih tinggi. Ya, karena nggak ada yang mengontrol harga saham ini kan, bro. Ya nggak kayak beras ditentukan oleh pemerintah kan. Oke, jadi boleh dibilang saham gorengan ini memang ada dan memang sebenarnya bukan sesuatu yang salah juga. Tidak salah pasti. Kalau salah kan pasti sudah di-suspend atau dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia kan. Nah, pasti tidak salah. Tetapi kenapa kita mau ikut di dalam saham seperti itu? Gitu loh. Kita punya pilihan untuk nggak ikutan di saham seperti itu. Kita udah tahu saham ini sebenarnya kan kelihatan, bro. Kalau saham naiknya tinggi banget atau turunnya luar biasa tanpa ada sebab yang jelas. Ya, kita sudah bisa menduga bahwa ini saham dimanipulasi harganya. Nah, kita bisa memilih untuk nggak ikutan. Gitu kan. Ada banyak saham-saham lain yang jelas kan. Ada hampir 700 saham aku rasa di pasar saham Indonesia. Kenapa ikut yang begitu? Nah, kalau luck termasuk yang begitu, gue juga heran kenapa mau ambil yang begitu. Kan? Nah, gitu, bro. Ya. Berarti gini, selain memang saham itu bergerak karena memang tadi lu bilang memang ada faktor orang yang menggerakkan.
sebenarnya ada faktor apa lagi sih yang bikin saham itu bisa naik turun? Karena kadang-kadang kalau kita lihat naik turun itu bisa, ya contoh ya misalnya kayak corona kemarin itu yang gue lihat adalah membuat saham-saham pada turun semua habis-habisan. Apa memang bisa mempengaruhi sebegitunya kan? Bahkan kadang-kadang kalau kita pikir pakai akal sehat nih sebagai seorang awam, ini kan pandemik, ini kan saham. Sebenarnya nggak terlalu relate kan? Kenapa tiba-tiba jadi turunnya jauh banget? Ya, aku mau meluruskan pandangan nih. Banyak orang berpikir takut invest saham maupun trading saham karena takut nanti dimanipulasi bandar, ya kan? Digoreng gitu kan, seakan-akan semuanya jelek. Aku bilang ada yang jelek seperti itu. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Sebenarnya kita ngomong bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang bagus, bro. Tentu bagus karena kita pasar yang sangat besar tuh di Indonesia, 270 juta penduduk gitu ya, pasar lokal kita. Belum ngomong yang luar negeri kan. Kita punya perusahaan-perusahaan yang bagus. Aku punya mentor di Filipina yang bilang kalian beruntung, dia bilang sama aku. Di Filipina yang namanya konglomerat itu bisa dihitung pakai tangan, dia bilang. Di Indonesia itu bisa 10 kali lipatnya, dia bilang. Jadi betul, ya kan? Karena kita banyak konglomerat, banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak perusahaan-perusahaan bagus. Ya, kita punya ekonomi yang bagus, yang akan tercermin dalam pasar saham pastinya. Nah, kalau kita bicara misalnya Indofood, kita bicara misalnya BCA lah, aku sebut nama-nama yang orang kenal lah ya. Telkom misalnya, yang Telkomselnya dipakai di seluruh Indonesia. Ya kan, sampai ke pelosok-pelosok. BRI misalnya yang kantor cabangnya tuh sampai ke desa-desa. Ini perusahaan-perusahaan bagus, bro. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya sangat bernilai. Kita nggak bisa fokus pada beberapa aksi manipulasi, aksi perusahaan-perusahaan kecil ini yang memang mereka coba cari celah bisa menutup mata terhadap perusahaan-perusahaan ini yang sebenarnya bagus, perusahaan-perusahaan besar ini. Kita mau investasi saham adalah kita mau mengambil keuntungan dari pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini. Ya, coba bayangkan dengan uang 900.000, lu sebenarnya lu bisa memiliki Indofood. Berarti kan lu jadi partner dari konglomerat, bro, betul nggak? Ya, 0,0% gitu. Kongsian kan, lu udah kongsian nih ceritanya kan gitu. Nah, dengan uang 900.000 loh, kan? Jadi aku kan bilang jangan sampai kesempatan ini nggak kelihatan karena kita takut ya dengan cerita-cerita ini. Ada cerita-cerita itu, tapi kita bisa. Aku nggak pernah ikutan, dan aku advice teman-teman yang baru nggak usah ikutan yang begitu, kecuali nanti lebih pengalaman, you know what you are doing, ya itu mau kesempatan cari uang bisa juga gitu ya, tapi itu advance gitu ya. Ketika kita mulai dengan investasi di perusahaan-perusahaan bagus, ada banyak kesempatan untuk itu, yang harganya naik karena memang perusahaan itu terus berkembang, bro, ya kan? Dalam jangka panjang, harga saham akan mengikuti apa yang kita bilang fundamental perusahaan. Artinya akan mengikuti bisnis perusahaannya. Oke? Yang kalau misalnya kenapa harga saham bisa naik? Karena bisnis perusahaannya makin bagus. Ada banyak kesempatan sebenarnya. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang yang harga sahamnya mencerminkan itu. Jadi, nah tentu yang menariknya adalah ini yang bagian yang menariknya. Ketika kita makin dalam investasi, kita mengerti bahwa seringkali harga itu tidak sinkron sama pertumbuhan perusahaan. Oh, perusahaannya ngomong untung, tapi harga sahamnya kok turun gitu. Sangat bisa jadi ketika perusahaan mengumumkan untung, ada faktor lain yang membuat orang merasa bahwa di masa depan bakal rugi loh. Sehingga mereka mulai menjual. Harga saham seringkali itu adalah antisipasi, bro. Sebelum Indonesia bilang corona masuk, di Indonesia kita punya masalah dan sebagainya, harga saham udah turun lebih dulu.
Karena pemain saham, investor saham itu mengantisipasi. Seringkali harga saham itu biasanya adalah antisipasi. Oh ini apa kita masih banyak yang meninggal karena COVID, kenapa harga saham bisa naik terus? Sekali lagi antisipasi. Ya, karena kita mengantisipasi, oh ekonomi akan pulih karena ada vaksin yang sudah mulai memberikan hasil positif dan sebagainya dan sebagainya. Itu lebih panjang lah ya, lebih panjang. Tapi aku mau cerita bahwa jangan kita tidak memanfaatkan investasi saham atau bahkan trading saham karena ada ketakutan nanti harganya dimanipulasi. Karena itu sebenarnya hanya sebagian kecil sekali yang seperti itu. Jadi sebenarnya faktor X-nya banyak banget ya sebenarnya. Well, sebenarnya aku malah ingin meluruskan bahwa tidak sesulit itu, tidak sesulit itu. Jadi investasi saham maupun trading saham ada metodenya, dan sebenarnya simple metodenya, tidak sulit. Aku bisa ngajarin orang untuk trading dalam 2 hari, kita ngajarin basic, dari basic sekali sampai dia ngerti kurang lebih gimana cara untuk melakukannya gitu. 2 hari, kayak seminar 2 hari gitu. Tidak sesulit itu. Dulu aku juga berpikir begitu, bro. Dulu aku juga pikir, wah ini saham mah faktor hoki gitu ya. Faktor ini kalian bisa untung mah mestinya hoki gitu. No, enggak. Itu sekarang aku sadar bahwa ada metodenya. Ada metodenya dan ada ilmunya, ada caranya, dan bukan rocket science, bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Gitu. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Kemarin sempat ngobrol sama seseorang. Apakah dengan kita trading saham atau dengan berinvestasi saham itu bisa menjadi, kita ngomong sebutnya full time. Jadi ada istilah trading for living. Ya, pertanyaan menarik. Apakah memang bisa? Jadi ini dijadikan pekerjaan utama. Karena kalau pernah dengar cerita kan ada seseorang dulu kerja di gini, wah dia merasa, terus akhirnya dia coba investasi atau trading saham, ternyata berhasil. Akhirnya dia resign dan akhirnya dia bisa hidup hanya dengan trading saham dan investasi saham. Is it possible? Possible dan banyak orang melakukannya dengan persiapan. Oh, oke. Ini persiapannya kalau bawah ya. Ya, kalau hari ini mau berhenti kerja, besok mau langsung full time trading saham, aku nggak anjurin. Ya. Apalagi kalau punya keluarga, punya anak, ya kan, punya tanggungan, itu nggak advice. Kita nggak anjurkan itu. Jadi gini, mentorku dia bilang begini. Aku sampai hari ini ingat, dia bilang, if you trade trading saham, if you trade to put bread on the table, you will lose. Dia bilang. Jadi kalau kamu trading supaya bisa hidup, ya, kamu akan rugi. Ya, kamu pasti rugi katanya. Maksudnya sebenarnya bukan artinya kamu nggak boleh trading buat hidup gitu ya, boleh aja, tetapi jangan trading di bawah tekanan. Kalau punya anak, ya sekolah, mesti bayar cicilan rumah, cicilan mobil, ya kan, dan nggak ada sumber lain selain hari ini lu mesti trading. Nah, itu pasti lu tradingnya jelek, itu pasti hasilnya jelek, karena trading di bawah tekanan. Ya kan? Lu memaksakan trading meskipun nggak ada opportunity untuk trading. Oke. Nah, kalau seperti itu pasti rugi. Tanya semua trader yang benar, mereka akan kasih tahu bahwa kamu nggak bisa trading di bawah tekanan, memaksakan trading nggak bisa. Kita trading kalau ada opportunity. Kita nggak ngontrol pasar, tapi ketika kita lihat di pasar ada kesempatan, di saat itulah kita trading. Nah, berarti kan kita bisa melihat kesempatan. Kesempatan itu nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa paksakan kesempatan itu. Nah, kalau orang mau full time trading atau trading for living, nah, apa yang aku anjurin? Pertama, aku akan anjurin nabung dulu. Supaya ketika kamu mulai full time trading, 6 bulan sampai 1 tahun, kamu nggak hidup dari hasil trading. Hidupnya dari tabungan. Kan beda dong. Ya, kau udah punya dana nih, trading, ketika kamu full time trading, hasil tradingnya itu untuk tahun depan, bukan untuk besok, bukan untuk bulan depan. Nah, kalau bro, jadi lu bisa nunggu gitu.
tahun depan. Nah, tiap tahun akan ada kesempatan-kesempatan itu datang. Ada saat-saatnya opportunity datang, kamu bisa untung gede, ya mungkin 100% dari modal yang diberikan, ya bisa lebih, ya ada yang bilang 10 bagger tuh bisa sampai 1000% gitu ya. Ada kesempatan-kesempatan itu. Tetapi kalau kamu trading di bawah tekanan, nah kamu juga akan sulit untuk mengambil kesempatan itu juga. Jadi trading itu kalau mau full time trading yang paling penting adalah siapkan dulu untuk tidak hidup dari trading. Nah, gitu loh. Itu agak lucu ya. Ya, itu di luar kalau di luar kita bicara bahwa sudah pasti kita asumsi kamu udah ngerti, udah punya pengalaman sebelumnya, udah sudah terbukti metode yang lu pakai itu bagus gitu kan. Nah, baru kamu bisa bilang gue mau full time trading. Jadi bukan frustasi karena bos gue di kantor gue nggak suka, gue berhentilah besok gue trading saham aja gitu. Itu keputusan yang tidak bijaksana. Ya karena kenapa gue mau coba gue mempertanyakan hal ini karena ya kemarin gue sempat ngobrol sama seorang temen trading for living ini gue ngeliatnya gini loh, kayak tadi lu bilang kan, kalau memang lu memang nggak punya pemasukan apa lagi atau lu nggak punya bumper lah untuk dana lu sendiri sehari-hari, kalau ketika lu langsung terjun, gue ya itu tadi ini kan ibaratnya kayak misalnya lu ajakan orang untuk lu harus resign dari kantor, dari kerjaan kantor, lu keluar dari comfort zone lu harus usaha sendiri. Tapi kan kadang-kadang ya lu keluar nggak ada persiapan kan jadinya lu kayak perang tanpa senjata, tanpa tanpa defense kan. Betul. Lu kalau misalnya keluar dari kantor hari ini, bangun bisnis baru, kan lu juga perhitungan bisnis lu kapan bisa mulai menghidupi lu kan gitu. Iya, asal hitung-hitungan ya sebenarnya. Nah, betul. Plan yang sama. Ya, berarti ini possible ya. Tapi tentu saja dari kayak lu bilang harus ada pertimbangannya, perhitungannya, dan juga bumpernya itu harus stable. At least 1 tahun lah ya. Ya jelas, dan jelas bukan orang yang masih baru hari ini baru belajar trading, besok dia udah mau full time gitu kan, pasti jangan. Gitu. At least bilang kalau orang yang datang ke aku terus bilang dia mau full time, aku bilang kamu selama ini tradingnya gimana gitu kan, hasilnya berapa persen gitu kan, konsisten nggak gitu, metode yang lu pakai seperti apa, ya kan. Nah itu mesti jelas dulu, kamu yakin kamu bisa dapatkan hasil yang konsisten sebelum kamu mulai. Oke bro, sekarang kalau gua atau mungkin ada orang lain yang nonton atau yang dengar podcast ini pengen belajar saham sama lu dan komunitas Happy Builders Club, gimana caranya? Oke. Kita agak kita pasang iklan pasti. Kalau lihat iklan kita tolong diklik aja. Mungkin paling gampang ke YouTube. Gua akan taruh link di YouTube. Nanti kita aku share link YouTube ya. Kita ada YouTube channel satu dan ke Instagram kita juga bisa. Nah, DM kita aja kita akan arahin. Kita biasa buat bagi yang sama sekali baru, silakan gabung WhatsApp grup kita. Kita bikin WhatsApp grup. Kenapa kita pakai WhatsApp grup? Itu masih media yang paling merakyat kayaknya. Ya kan? Dan cocok lah untuk pasar kita lah, untuk target kita, orang-orang yang mau, karena nggak semua target kita untuk mereka yang mau belajar saham itu kan nggak semuanya savvy juga gitu kan. Jadi ya WhatsApp group bagi kita saat ini paling cocok, meskipun ya ada kelemahannya, rame banget di WhatsApp group gitu kan. Ya apa boleh buat gitu. Tapi kita komunikasi banyak di WhatsApp group satu. Nanti kita undang ke WhatsApp group kita. Plus kita selalu ada workshop sih. Setiap bulan kita bikin workshop online juga. Mulai dari investing. Nah, ketika orang lebih nyaman, dia bisa belajar trading juga. Ada biayanya nggak, bro? Ini juga penting nih. Ada biayanya nggak? WhatsApp group free. Workshop ada sedikit. 197.000 workshop. Ya, murah lah buat belajar. Ya, biar orang komit, ya, bro. Kalau kita gratis, orang yang ikut juga belum tentu muncul, gitu. Iya, betul. Ya, soalnya kalau nggak kita charge kadang-kadang ya itu ya benar. Nggak mau, susah komit. Susah komit. Ya, itu aku sadar juga, dan kita juga bikin membership, ada biayanya karena supaya orang juga supaya dia sungguh action gitu. Ya, jadi dia bikin keputusan, gue mau mulai invest karena gue udah
bayar nih komunitas, dapat informasinya ya gue harus pakai nih karena udah bayar gitu lah. Harus dipaksa dulu lah ya di awal lah ya. Well, mendorong lah ya. Push ya, didorong supaya ini juga kan kebiasaan loh, kebiasaan. Mungkin ya, aku ingat dulu kalau waktu belum kenal saham, susah banget nabung bro. Ya, uang selalu habis. Kenapa susah nabung? Karena nggak menarik nabung itu kan. Nabung kita udah setengah mati, nggak mau beli apa yang kita mau beli gitu kan. Menahan keinginan, kita taruh di tabungan. Bulan depan kita lihat bukannya nambah malah berkurang, ya kan, kepotong admin gitu kan. Jadi nggak ada motivasi. Nah, sampai aku kenal saham. Ya, begitu kenal saham, wah lihat bisa tiap bulan bertambah kan semangat. Ya, kita hidup yang hemat biar kita bisa beli saham gitu. Nah, jadi itu yang mendorong aku sih supaya terus ngajarin tentang saham supaya orang juga mendapatkan hasil dari investasi saham ini. Membernya sendiri udah berapa, Bu? Kurang lebih kita tentu karena ini ada member keluar masuk juga, kita kurang lebih 1.000 lah. Itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Ya, karena online juga kita bisa ngajarin ke bahkan orang yang ada di penghujung sekali gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih soal gue tanya. Ya. Kedepannya Happy Billionaires Club mau ngapain? Oke, kedepannya kita merasa tugas kita mengedukasi orang Indonesia masih panjang, bro. Karena yang tahu saham, menurut pencatatan Bursa Efek Indonesia, itu yang punya akun saham tuh baru 1 juta orang. Itu pun nggak semuanya aktif. 1 juta orang dari 270 juta orang Indonesia. Secara presentasi, kita tuh jauh di bawah Malaysia, bahkan jauh di bawah Thailand dan Filipina. Bayangin loh, ini ngomong yang di Asia Tenggara. Berarti masyarakat kita sangat tidak kenal saham. Nah, kita mau supaya makin banyak orang kenal saham, kita fokusin untuk ngajarin bagaimana berinvestasi saham yang benar pada mereka, dan mereka butuh informasi-informasi, update-update, dan itu yang kita berikan lewat komunitas kita. Dan kemudian bagi yang kemudian tertarik belajar trading dan sebagainya, kita bantu juga untuk itu. Aku rasa kita cukup puas dan fokus di sana. Kita tidak mau kelola dana, jelas. Apalagi kelola akunnya orang. itu jauh ya. Kita tidak mau lakukan. Kita fokus di edukasi.